podcast kita kali ini. Di sini kita akan bercerita tentang pengalaman semasa perkuliahan, terutama di semester 1 ini, dan perasaan bagaimana ketika di masa perkuliahan ini jauh dari orang tua. Jadi hari ini saya sudah bersama Keja Genina Berbangun yang akan berbagi cerita menarik tentang perkuliahannya. Halo Keja. Halo Ertisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini baik. Gimana kabarmu? Saya juga baik. Jadi di sini saya akan bertanya-tanya atau kamu bercerita tentang bagaimana perkuliahan kamu dan perasaan kamu selama jauh dari orang tua. Apakah boleh kita mulai? Oke, tentu saja boleh. Jadi yang pertama, apa kesan pertama kamu saat masuk ke dunia perkuliahan ini? Tentu kesan saya itu saya sangat excited, yang dimana saya itu dulu lulus menggunakan jalur SNBP. Kamu tahu kan apa itu jalur SNBP? Nah, teman-teman, jadi jalur SNBP ini yang belum tahu, jalur menggunakan jalur prestasi, yang dimana kita harus mempertahankan nilai semester 1 sampai semester 5. Nah, di situ saya sangat excited karena saya juga sudah menunggu-nunggu untuk kuliah. Saya ingin lebih cepat untuk lulus SMA, untuk menanti sebuah kata perkuliahan yang dimana saya menganggap perkuliahan itu adalah sangat menyenangkan. Jadi, apakah masa perkuliahan ini sesuai ekspektasi kamu? Nah, kalau dibilang sesuai ekspektasi sedikit agak berbeda ya sesuai ekspektasi saya, karena dimana yang saya anggap perkuliahan itu sangat kayak bebas. Saya udah dianggap sebagai, memang saya sudah mandiri sekarang ya, saya lebih bebas, tidak ada yang lagi yang harus memaksa saya belajar, tidak ada lagi guru yang memaksa saya untuk mengumpul tugas gitu. Dan saya menganggap bahwa suatu itu perkuliahan itu menyenangkan, sekedar pulang kuliah nongkrong, tidak dibebani dengan tugas. Tapi ternyata itu dikebalikannya semua. Saya terkadang kita sebagai mahasiswa terkadang dibebani oleh tugas, walaupun tidak setiap saat. Jadi mungkin ekspektasinya sedikit berbeda ya. Ya. Jadi apa perbedaan terbesar yang kamu rasakan antara SMA dengan perkuliahan ini? Kalau SMA sih dulu kan kita, kalau SMA kan kita menyebutnya guru ya, dimana guru itu harus memaksa kita untuk belajar, hafal ini hafal itu, kita harus mengumpulkan tugas. Kalau kita tidak mengumpulkan tugas, kita pasti kena marah atau bahkan kadang dicubit. Tapi kalau di dunia perkuliahan, mau kita ngumpul tugas atau mau enggak, itu sudah tergantung kita mau hadir atau mau enggak, itu sudah dipertanggungjawabkan untuk kita. Karena di dalam masa perkuliahan ini kita sudah dianggap lebih dewasa dan lebih mandiri, dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita jalani. Jadi masa perkuliahan dengan masa SMA ini sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Apa sih momen paling menyenangkan yang kamu alami di masa semester perkuliahan ini, semester 1 ini? Nah, saya kan masih semester 1 nih teman-teman. Jadi masa momen yang paling menyenangkan menurut saya itu contohnya sudah mengenal lebih banyak orang gitu. Lebih banyak mengenal karakteristik orang, di mana saya juga dari prodi bimbingan konseling, saya harus memahami banyak orang, mengenal banyak orang, mengenai berbagai banyak sifat. Dimana saya itu senang mengenal banyak orang, senang berelasi dengan orang, senang dikenal orang juga. Jadi kamu dalam perkuliahan ini, apakah kamu tinggal bersama orang tua atau bagaimana? Karena saya ini merantau ya ke kota Bali ini. Saya ini dari Sumatera Utara atau Medan. Saya ini tinggal di sini ngekos, jauh dari orang tua. Jadi jauh ya. Jadi buat kamu buat kamu perkuliahan ini harus membuat kamu merantau. Bagaimana rasanya tinggal jauh dari keluarga atau dari orang tua kamu? Ya, pastinya tentunya kita sebagai anak perantauan ini pasti adanya homesick ya. Karena dulu saya juga SMA itu jauh dari orang tua. Tapi saya bisa pulang tiap seminggu sekali.
Tapi setelah saya di sini, saya tidak boleh pulang setiap minggu atau bahkan berbulan-bulan. Bahkan saya itu harus menunggu waktunya nanti untuk bertahun-tahun untuk berjumpa dengan orang tua. Ya, saya homesick sih. Mungkin karena jarak juga ya. Iya. Apa sih hal yang paling kamu rindukan dalam rumah ketika jauh dari orang tua? Yang paling saya rindukan itu sih masakan dari ibu saya. Kamu juga gitu nggak sih? Ya, karena masakan ibu sih paling the best. Iya. Ya. Yang kedua itu yang paling saya rindukan itu saat makan bersama dengan keluarga, yang dimana dulu saat makan bersama dengan keluarga, orang tua saya itu tidak memperbolehkan memegang handphone saat berbicara atau saat makan dengan keluarga. Kita itu harus jauh dari handphone saat makan. Sedangkan di sini saya harus makan sendirian dan ditemani dengan handphone, yang kadang saya menonton YouTube atau menonton TikTok gitu. Homesick hal yang wajar banget sih buat kita anak perantauannya, karena mungkin kita sangat rindu dengan orang tua kita dan juga apalagi masakannya. Jadi wajar sih untuk mahasiswa yang jauh-jauh homesick dengan rumah. Jadi bagaimana sih cara kamu untuk mengatasi homesick itu? Cara saya mengatasi homesick ini, yang pertama itu saya pastinya yang ini sih yang paling penting untuk kita yang jauh dari orang tua, itu adalah pergaulan. Pergaulan itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk kita menjauhkan dari rasa kesepian. Supaya kita punya tempat atau teman untuk bercerita, untuk tentang kadang kayak kita sedih, kita harus cerita kepada teman kita, supaya kita itu tidak merasa sendirian dan tidak merasa banyak beban gitu. Dan pergaulan itu sangat penting sih itu menurut saya. Jadi teman-teman, pergaulan itu sangat penting ya buat kita, supaya dihindari dari homesick. Ya begitu. Setelah kamu jauh dari orang tua, apakah ada kebiasaan baru yang kamu kembangkan dalam mengelola kehidupan kamu sehari, seperti masak sendiri atau dalam mengelola uang sendiri begitu? Yang pastinya selama di masa proses perkuliahan saat ini, saya memasak sendiri karena itu adalah cara saya untuk menghemat keuangan saya, untuk memasak sendiri, karena dari situ saya boleh mengelola keuangan saya. Dan di sini juga saya harus mampu mengelola keuangan saya sendiri, yang dimana uang bulanan yang diberikan orang tua saya itu harus cukup sebulan. Jadi saya itu harus paskan untuk sebulan, dan saya harus pintar untuk mengelola keuangan sendiri. Memang saya akui saya itu terkadang sulit untuk mengontrol keuangan, tapi mulai dari perkuliahan ini saya sudah mulai sudah bisa untuk mengelola keuangan agar tercukupi gitu. Jadi dalam perkuliahan ini kamu pasti ada mengalami masalah, atau masalah pribadi atau masalah perkuliahan. Bagaimana sih cara kamu mengatasinya tanpa bantuan langsung dari orang tua kamu begitu? Saya pasti nih, kita setiap orang itu memiliki masalah perkuliahan, masalah pribadi gitu. Saya itu tidak bercerita kepada orang tua saya karena dia jauh, dan saya takut mereka itu cemas terhadap saya gitu. Yang pertama saya lakukan itu adalah saya memikirkan matang-matang tentang apa solusi yang harus saya lakukan untuk proses masa perkuliahan saya. Jika saya tidak menemukan solusi itu, saya bertanya kepada teman-teman yang ada di sekitar saya. Nah, makanya dari itu tadi saya berbicara, pergaulan itu sangat penting. Di sini kita mencari solusi dari teman-teman kita, menemukan solusi apa yang harus kita lakukan gitu, saat apa yang kendala yang dalam masa proses perkuliahan, ataukah ada masalah pribadi kita boleh cerita pada teman kita supaya kita mendapat solusi dari dia gitu. Jadi kita, walaupun kita dalam menghadapi ada masalah pribadi atau masalah perkuliahan, kita sebagai anak rantau sebaiknya kita bisa mengatasi masalah kita sendiri. Jangan selalu apapun mengadu kepada orang tua kita ya, karena orang tua kita bisa cemas karena kita juga jauh dari dia. Jadi setelah kamu cerita tadi, jadi kamu ngekos di sini. Ya, Bagaimana sih hubungan kamu dengan teman kos selama dalam perkuliahan ini?
Pastinya hubungan saya dengan teman-teman kos saya itu baik, bahkan saya merasa senang untuk mengenal mereka, bahwa mereka itu kayak berbagai macam karakter. Kadang saya juga sering berkumpul dengan mereka untuk bertukar pikiran, bercanda gitu. Saya senang mengobrol dengan mereka, kalau ada saya masalah, saya bercerita kepada mereka, saya juga akan mendapatkan solusi itu. Saya senang untuk mengenal mereka gitu. Ternyata jauh dari orang tua juga tidak seberat itu ya jika kita bertemu dengan orang-orang yang baik. Jadi, dalam masa semester 1 ini, apa sih yang kamu pelajari tentang diri kamu sendiri dalam perantauan dan perkuliahan ini? Oh, yang saya pelajari tentang diri saya sendiri itu saya, sekarang, lebih mandiri dalam, untuk memasak sendiri. Saya harus, eee, pokoknya saya yang biasanya selama ini saya kerjakan bersama keluarga atau bersama orang tua, saya harus lakukan sendiri, gitu. Tapi kadang juga saya meminta bantuan dari teman-teman jika itu tidak memungkinkan untuk saya sendiri. Jadi, dari pengalaman yang kamu ceritakan, eh, jauh dari orang tua juga bisa membantu lebih mandiri begitu? Iya, tentu. Jadi, apa sih pesan kamu untuk mahasiswa baru nantinya yang akan menghadapi semester pertama dan tinggal jauh dari keluarga? Pesan saya yaitu yang pertama itu adalah persiapan diri, karena persiapan diri itulah sangat penting. Yang kedua itu adalah persiapan mental. Kita itu harus, kayak harus mempersiapkan mental kita itu, kita harus mampu atau jauh dari orang tua. Jangan, kayak, kita mempunyai sedikit masalah, kita curhat kepada orang tua, lalu kita minta untuk pulang. Karena, tidak semudah itu untuk mengumpulkan uang untuk kita menuju ke Universitas Ganesha ini. Jadi ya, dapat saya simpulkan bahwa dari pengalaman kamu eh, eh, per- per- berkuliah dan jauh dari orang tua itu mungkin tidak begitu buruk, karena di perantauan juga kita dapat mendapatkan teman yang baik. Dan untuk mahasiswa yang akan datang dalam ingin juga berkuliah, dia harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan mental, begitu? Iya. Jadi jika kalau ada orang tua nih yang nonton podcast kita, apa sih yang kamu ingin sampaikan tentang dukungan mereka, tentang mereka selama anaknya berkuliah atau di perantauan? Nah, untuk orang tua nih yang sedang menonton podcast kita ini. Nah, untuk orang tua nih, kalau dukungan dari orang tua itu menurut saya penting nih. Karena di mana dukungan dari orang tua itu sebagai motivator kita untuk, mengikuti jenjang yang lebih tinggi, untuk kita fokus, untuk kita lebih mampu mengatasi dunia perkuliahan ini. Karena dukungan orang tua itu sangat penting bagi kita mahasiswa. Jadi, untuk orang tua kami yang nonton di podcast ini, jangan pernah berhenti memberi dukungan kepada anak-anak kita yang di perantauan, karena itu salah satu sumber semangat dari kita. Mungkin masih ada yang ingin kamu sampaikan? Kayaknya tidak sih. Jika tidak ada, mungkin podcast ini kita sampai di sini saja. Terima kasih sudah bercerita tentang pengalaman kamu. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, sampai di sini podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk mahasiswa yang akan datang, jangan lupa terapin tips dari kakak ini ya. Bye bye.